Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba jujur, berapa banyak peternak entok yang gagal bukan karena entoknya mati, tetapi karena kalah di biaya pakan. Baru beli pur beberapa karung, belum sampai panen, uang sudah habis duluan. Dan yang lebih menyakitkan, kandang entok sudah cepat dirawat berbulan-bulan, tapi pas dijual hasilnya cuma cukup buat nutup modal pakan. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, berarti kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas salah satu rahasia peternak supaya apa? Supaya biaya pakan bisa jauh lebih hemat, tapi entok tetap cepat besar, sehat, dan bulunya tetap bagus. Dan yang paling penting, saya akan bongkar kesalahan yang paling sering dilakukan peternak saat memakai pakan alternatif. Karena ternyata banyak entok yang pertumbuhannya jelek bukan karena penyakit, tapi karena racikan pakan yang salah. Nah, seperti komentar pada video-video sebelumnya. Bahkan ada sahabat peternak yang curhat, entoknya kelihatan makan terus tapi badannya tetap kecil, bulu kusam, dan pertumbuhan kalah jauh. Nah, penyebabnya apa? Kita akan bahas semuanya di video ini. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai, karena di akhir video saya juga akan kasih tips dan trik supaya pakan alternatif tidak bikin entok stres dan tetap lahap makan setiap hari. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Jadi sahabat, di kondisi sekarang harga pakan memang jadi tantangan terbesar bagi peternak. Apalagi kalau jumlah ternaknya sudah banyak. Semakin banyak entok, kebutuhan pur juga semakin besar. Makanya banyak peternak mulai mencari pakan alternatif untuk membantu menekan biaya produksi. Pakan alternatif yang sering saya gunakan biasanya berupa hijauan, seperti kangkung, bayam, dan pepaya, daun indigo vera, dan lain sebagainya. Bahan-bahan seperti ini teman-teman sebenarnya sangat membantu sekali, karena selain murah juga mudah ditemukan di sekitar rumah atau kebun, bahkan gratis teman-teman, bagi yang tempat tinggalnya di desa. Tapi ingat teman-teman, jangan asal kasih hijauan ke entok. Karena apa? Karena ini kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula. Daun dipotong kasar lalu langsung dilempar ke kandang. Hasilnya bukan dimakan, malah diinjak-injak sampai busuk. Akhirnya peternak bilang, entok saya nggak doyan hijauan. Padahal sebenarnya bukan entoknya yang tidak doyan, tapi cara pemberiannya yang salah. Nah, supaya entok mau makan hijauan, daun harus dicacah halus terlebih dahulu teman-teman. Selain itu digiling atau di blender seperti ini sampai teksturnya lembut. Kenapa harus lembut? Karena anakan entok itu belum kuat mencerna serat kasar terlalu banyak. Kalau teksturnya masih kasar, biasanya cuma dipatuk sedikit lalu dibuang atau digeleng-geleng gitu teman-teman. Dan khusus untuk anakan usia 1 hari sampai sekitar 1 bulan, saran saya tetap full pur dulu. Jangan buru-buru dicampur hijauan teman-teman, karena di usia itu pertumbuhan mereka sedang sangat cepat. Tulang berkembang cepat, bulu mulai tumbuh, dan daya tahan tubuh masih belum stabil. Kalau di fase awal sudah kekurangan nutrisi, biasanya pertumbuhan akan tertinggal sampai besar nanti. Makanya banyak peternak senior lebih memilih full pur di awal sampai usia 1 bulan up. Karena fase starter itu menentukan kualitas pertumbuhan entok ke depannya teman-teman. Nah, setelah umur sekitar 1 bulan, nanti entok mulai dilatih menerima pakan alternatif secara bertahap. Nah, ini penting sekali teman-teman. Pelan-pelan, jangan langsung full hijauan. Saya sudah sering menyampaikan video-video sebelumnya melatih entok pakan alternatif seperti apa. Nanti saya akan mencantumkan video di pojok kanan atas. Karena kalau mendadak berubah total teman-teman, karena kalau langsung full pakan alternatif
biasanya entok bisa stres dan malah tidak mau makan. Campuran yang biasanya saya gunakan itu hijauan yang sudah di blender atau sudah dicopper seperti ini teman-teman. Lalu dicampurkan bekatul dan pur ayam pedaging. Dan di sini ada hal penting yang sering diremehkan peternak, yaitu tekstur pakan. Usahakan teksturnya memel, agak lembek tapi tidak terlalu basah. Kenapa? Karena kalau terlalu encer, pakan akan menempel di bulu entok. Nah, ini sering memicu entok saling nyosor bulu temennya atau biasa dibilang kanibalisme. Awalnya cuma rusak bulu, lama-lama bisa luka dan berdarah. Kalau sudah berdarah, biasanya entok lain ikut mematuki dan akhirnya apa? Akhirnya peternak bingung sendiri. Padahal pakannya banyak, kok entok malah saling fatuk. Ternyata sumber masalahnya cuma dari tekstur pakan yang salah. Makanya saya selalu bilang teman-teman, berternak itu detail kecil sangat berpengaruh. Kita harus memahami karakteristik entok di kandang kita. Nah, sekarang kita bahas bagian paling penting dalam pakan alternatif, yaitu keseimbangan nutrisi. Teman-teman, ini yang paling sering bikin pertumbuhan entok gagal maksimal. Karena banyak yang berpikir yang penting murah dan bikin kenyang, padahal kenyang belum tentu nutrisinya cukup. Dalam pakan alternatif, entok tetap membutuhkan protein nabati dan protein hewani. Protein nabati bisa berasal dari hijauan tadi, sedangkan protein hewani biasanya berasal dari tepung ikan yang ada di pur ayam pedaging. Kalau teman-teman merasa berat memberi pur pedaging, teman-teman cari keong sawah seperti ini teman-teman. Kalau saya merasa berat membeli pur pedaging, saya cari keong sawah seperti ini, lalu saya hancurkan, saya campur, kasih ke entok. Nah, kalau protein hewani kurang, pertumbuhan entok biasanya melambat teman-teman. Ciri-cirinya gampang sekali dilihat teman-teman. Kalau entok itu kurang protein, yaitu bulunya kusam, tidak mengkilap, badan terlihat kecil, dan nafsu makan menurun. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Pakan alternatif bukan berarti membuat entok asal hidup, tapi bagaimana cara tetap tumbuh maksimal dengan biaya yang lebih hemat. Selain protein, entok juga tetap membutuhkan karbohidrat, vitamin, dan mineral seperti fosfor untuk membantu pertumbuhan tulang dan tubuh. Makanya campuran pakan harus tetap seimbang teman-teman. Nah, sekarang kita bahas jadwal pemberian pakannya. Untuk usia 0-1 bulan biasanya pakan diberikan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Karena di usia itu anakan cepat lapar dan pertumbuhan sangat aktif. Sedangkan setelah umur lebih dari 1 bulan biasanya cukup 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan usahakan jadwalnya rutin teman-teman, karena entok itu cepat terbiasa dengan pola pakan. Kalau jamnya makannya berubah-ubah, nafsu makan juga bisa ikut terganggu. Nah, selain pakan teman-teman, ada satu hal yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya sangat penting, yaitu air minum. Teman-teman, entok itu konsumsinya air sangat tinggi sekali. Makanya air minum selalu tersedia 24 jam penuh. Jangan sampai kosong. Syukur-syukur kalau kandang teman-teman itu ada sungai kecil. Nah, itu sangat masuk sekali. Karena kalau kekurangan air teman-teman, yang jelas nafsu makan turun, pencernaan terganggu, dan pertumbuhan jadi lambat. Jadi walaupun ingin menghemat biaya, jangan pernah pelit soal air minum. Gratis teman-teman kalau di desa. Kalau di kota biasanya air ledeng itu tarifnya per meter teman-teman. Ya mungkin jadi pertimbangan. Kalau saya di desa alhamdulillah sangat melimpah sekali teman-teman. Alhamdulillah cocok untuk usaha seperti ini. Setelah umur sekitar 1 bulan, anakan entok di kandang kami biasanya mulai dipelihara di tanah supaya lebih bebas bergerak. Karena gerakan itu penting untuk pembentukan tulang dan badan proporsional. Dan untuk alas kandang, saya lebih suka menggunakan sekam padi teman-teman, atau tai gergaji, entah itu apa namanya teman-teman, bisa dilihat sendiri teman-teman. Karena sekam membantu menjaga kandang tetap kering
dan mengurangi bau amoniak. Kalau kandang terlalu lembab dan bau, entok gampang stres dan gampang sakit. Makanya kebersihan kandang itu sangat penting teman-teman. Karena percuma pakannya bagus kalau kandangnya kotor. Nah, jadi kesimpulan di video kali ini teman-teman, pakan alternatif memang bisa membantu menekan biaya ternak secara besar-besaran. Tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Mulai dari pengelolaan hijauan, tekstur pakan, keseimbangan nutrisi, jadwal pemberian, air minum, sampai kebersihan kandang. Semua saling berhubungan teman-teman. Kalau dilakukan dengan tepat, insya Allah entok bisa tumbuh cepat, sehat, bulunya bagus, dan hasil ternak insya Allah jadi lebih menguntungkan. Dan saya yakin kalau peternak bisa menghemat biaya pakan tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan, hasil ternak pasti jauh lebih maksimal. Kalau teman-teman punya pengalaman memakai pakan alternatif, coba tulis di kolom komentar hijauan apa yang paling sering teman-teman gunakan untuk entok. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat peternak lain, khususnya saya sendiri. Dan jangan lupa bantu support channel Cotek ID dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya channel ini terus semangat berbagi pengalaman seputar ternak entok setiap harinya teman-teman. Mungkin bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pemberian materi atau kurang responsif di menjawab komentar, tolong dimaafkan teman-teman. Saya pamit undur diri. Salam edukasi, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.